Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pada hari ini kita telah melakukan pelimpahan jasa dalam rangka peringatan 49 hari. Peringatan 49 hari di kalangan umat Buddha, khususnya dalam tradisi Mahayana, seolah-olah itu wajib, ya, bagi yang telah meninggal, keluarga wajib memperingati atau mendoakan atau melakukan pelimpahan jasa, karena diyakini dan ditulis dalam kitab suci Kisittigarbha Sutra, ya, dikatakan apabila seseorang itu meninggal, kebajikannya itu kurang memadai, maka dia 49 hari itu, hari ke-50 itu akan telah di alam-alam rendah, alam-alam bawah, alam-alam penderitaan. Tetapi yang meninggal itu sekalipun kebajikannya kurang, namun selama 49 hari itu ada kepedulian dari keluarga yang hidup untuk melakukan pelimpahan jasa, maka yang meninggal itu akan terbantu untuk terkondisi telah di alam bahagia, alam surga. Mudah-mudahan dan sudah menjadi doa kita bersama, setelah 49 hari almarhum kita doakan dengan membaca sutra dan juga dengan memberikan sajian makanan-makanan yang terpilih dan lengkap ini, segera mengkondisikan arwah beliau untuk terlahir di alam bahagia, semoga terlahir di alam surga Sukawati sesuai dengan harapan keluarga dan harapan kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bisa belajar seperti yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha, bahwa untuk meningkatkan spiritualitas seseorang itu bisa belajar di saat-saat momen-momen kita melihat orang mati, ya, salah satunya dijelaskan di dalam kitab suci Buddhis. Pangeran Siddhartha itu bisa menjadi seorang Buddha, salah satunya itu perenungan terhadap orang mati. Jadi ada 4 peristiwa yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha yang menggerakkan hatinya menjadi seorang pangeran, menjadi seorang pertapa yang miskin dan meninggalkan keduniawian. Ya, 4 penampakan, 4 hal yang dilihat oleh pertapa Siddhartha: orang sakit, orang mati, ya, kemudian pertapa suci, ya. Dari keempat itu, ketika beliau pertama kali melihat orang mati, ya, itu beliau bertanya kepada pembantunya Cana, ya, ada iringan orang mati yang diusung ke kuburan, ya, kemudian bertanya, itu ada yang dipikul, kemudian di belakangnya ada saudara-saudara, ada beberapa orang yang menangis, siapakah itu? Kemudian dijawab oleh Cana, itu adalah salah satu anggota keluarga meninggal, dan yang menangis mereka belum rela untuk ditinggal kematian itu. Kemudian, apakah semua orang bisa mati? Ya, oh, semua bisa mati, ya. Dijawab semua orang bisa mati. Kemudian pertapa Siddhartha, Pangeran Siddhartha ini merenungkan, kalau gitu saya pun juga akan mati, ya. Kemudian melihat 4 peristiwa-peristiwa yang lain menggerakkan hatinya, bertekad untuk menjadi seorang pertapa, dan akhirnya bermeditasi untuk mencari obat atau cara bagaimana bisa menghentikan orang sakit, orang mati, agar seseorang tidak mati kembali, ya. Obat itu ternyata ditemukan selama perjalanan menjadi seorang pertapa. Obat yang ditemukan Buddha untuk menghentikan dari kematian itu apa? Ternyata bukan berupa pil atau jamu, ya, obat itu, tapi teori Dhamma, ya, yang ditemukan Buddha, teori Dhamma yang disebut dengan jalan tengah, yang terdiri dari 8 unsur. Dari 8 ini, mudahnya biar mudah diingat, itu menjalankan sila samadhi sehingga memulih kebijaksanaan. Orang yang memulih kebijaksanaan, ya, akan merelasi nibbana atau tidak terlahir kembali. Seseorang yang tidak terlahir kembali, otomatis dia tidak akan mengalami sakit, tidak akan mengalami mati lagi, ya. Jadi itulah bedanya kita dengan seorang
pertapa, bedanya seorang jenius seperti Pangeran Siddhartha itu kan orang jenius ya. Kalau kita melihat orang mati kan sudah biasa ya, tidak pernah merenungkan kenapa kok orang bisa mati ya. Kalau Pangeran Siddhartha, kejeniusan itu dipakai ya. Jadi ada sebuah pernyataan ya, jawaban dan pertanyaan itu lebih penting mana? Lebih penting pertanyaan, karena ada jawaban itu kan didahului oleh pertanyaan ya. Demikian pula dalam spiritual yang dilakukan oleh pertapa Siddhartha itu pun juga demikian, karena melihat kenapa orang bisa mati, dia memilih jawaban yang gemilang, yaitu mencapai penerangan sempurna. Kemudian kita bisa belajar juga tentang kematian dari saudara maupun dari orang lain yang bisa menggugah semangatnya untuk hidup lebih baik lagi. Ada sebuah bangsa itu disurvei di seluruh dunia itu menjadi bangsa yang paling bahagia, karena kesehariannya itu merenungkan tentang datangnya kematian, yaitu bangsa Bhutan ya. Di Bhutan kita kan berpikir orang merenungkan kematian itu hidupnya loyo letih ya, tapi justru orang yang ingat kematian justru menjadi orang yang penuh semangat, penuh energi. Kenapa? Kesehariannya itu diisi dengan kebaikan-kebaikan, tidak terlintas sedikit pun untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Artinya dia berpikir ingin menghadapi kematian yang berkualitas. Kematian yang berkualitas seperti apa? Kematian yang bisa terlahir di alam-alam bahagia, yaitu bangsa Bhutan. Kemudian ada lagi di India, ada salah satu suku Aghori. Dia merenungkan agar hidupnya tidak takut akan kematian. Kebanyakan orang kan takut. Bagaimana agar dia tidak takut terhadap kematian? Dia bergaul dengan orang-orang mati ya. Bukan cuma bergaul, dia makan jasad dari orang yang mati. Aghori salah satu bagian. Bahkan di sana ada cerita ya, saya pernah lihat YouTube-nya itu, di India kan dibakar, abu pembakaran itu dipakai bedak ya, sambil direnungkan ya. Kemudian dia juga makan bagian dari mayat itu sambil direnungkan, saya pun juga akan mati seperti yang saya makan ini. Kita pun juga seperti itu sebetulnya ya, tapi tidak pernah melakukan perenungan. Ketika makan ayam goreng, bebek goreng, grameh goreng, kita tidak pernah merenungkan bahwa saya pun akan mati seperti ayam yang saya makan ini. Itulah bedanya ya, orang-orang yang cerdas secara spiritual dengan orang-orang yang suka menikmati ya kesenangan-kesenangan duniawi. Ya kita kan kebanyakan hanyut dalam kesenangan-kesenangan indriawi, kenikmatan-kenikmatan indriawi. Maka Bapak Ibu sekalian, di saat momen kita peringatan-peringatan, lebih-lebih di sini tim doa ini setiap saat peringatan kematian harus selalu tergugah semangatnya bahwa datangnya kematian itu pasti, sehingga membuat hidup kita lebih berkualitas lagi, tekun lagi di dalam dhamma, sehingga kita bisa terhindar dari alam-alam rendah. Semoga Bapak Ibu sekalian, dengan terlaksananya acara 49 hari ini, keluarga yang ditinggalkan merasa puas dan lega, karena pada hari ini telah menunaikan kewajiban keluarga, yaitu memberikan pelimpahan jasa dan persembahyangan pelimpahan jasa kepada yang telah tiada. Semoga menjadi harapan kita bersama, almarhumah segera menikmati alam surga bahagia maupun mencapai pembebasan benar-benar segera menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu. Marilah.